Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Bagaimana? Haleluya. Siap mendengar firman Tuhan? Siap? Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka yuk, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayatnya yang ke-46. Ini perkataan Yesus ini adalah sebelum dia disalib. Sebelum Yesus kita itu mati. Ya. Di sini Yesus berkata, Yohanes 12:46, ya, kita perhatikan semua. Ya. Dikatakan gini, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Yesus bilang gitu. Yesus ngomong, "Aku telah datang ke dalam dunia." Yesus ngomong gitu. "Aku telah datang ke dalam dunia." Dan Yesus datang ke dalam dunia adalah sebagai apa? Yesus datang sebagai apa? Sebagai terang. Dan Yesus datang sebagai terang ke dalam dunia. Dia punya suatu tujuan. Dia punya suatu misi. Itu apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita pegang ini. Yesus ngomong. Kenapa dia datang? Dan dia datang sebagai terang. Dia punya tujuan. Itu apa? Yang pertama, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita pikirkan, renungkan, kenapa Yesus nggak ngomong begini? "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di kegelapan." Bukannya ngomong gini, "Aku datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang tidak percaya kepadaku." Coba kita renungkan. Yesus ngomongnya bukan begini, supaya setiap orang yang tidak percaya kepadaku. Tapi justru Yesus ngomong adalah supaya setiap orang yang percaya, ngerti gak nih? Jangan tinggal dalam Berarti bisa terjadi dia sudah ada di dalam Yesus, terang itu sudah ada di dalam dia, tapi seseorang tersebut tinggal dalam kegelapan. Akhirnya karena dia tinggal di dalam kegelapan, hidupnya jadi tidak benar. Hidupnya jadi tidak baik. Karena gelap, dia bisa jatuh karena nggak bisa melihat. Saya pernah, padahal ini udah lama ada ini, panggung ini. Dan sudah tahu, ini ada, lalu turun ke bawah. Tapi saya pernah, saya lupa, seperti tidak ada ini, akhirnya apa? Saya jadi kayak kepelecok gitu. Lihat, kebayang gak kalau dia tinggal dalam kegelapan? Bagaimana dia bisa berjalan? Udah tahu lubang, dia tetap masuk ke lubang itu. Dan sini Yesus bilang, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal kegelapan." Dan di sini juga Yesus sedang ingin menyampaikan perkataannya.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang, siapa orang itu? Sekarang kami, supaya setiap mahasiswa, orang ini siapa? Mahasiswa yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Yesus ngomong gitu. Supaya pelajar yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Supaya karyawan, supaya mahasiswa, dia tidak mahasiswa lagi, sudah lulus dan cari kerjaan. Dia belum dapat kerjaan. Jangan sampai seperti hidupnya itu tidak memiliki terang. Padahal dia sudah punya terang, tapi seperti ada dalam kegelapan. Hidupnya ada dalam kegelisahan dan ketakutan seperti gelap. Orang yang dalam kegelapan itu bingung, aduh kemana nih ya? Aduh salah jalan, gelisah, bingung. Bisa ditabrak. Yang gelap. Sekarang kalau gelap di dalam hati dan pikirannya. Pikirannya gak bisa lagi melihat sesuatu yang baik. Sudah lulus kuliah atau belum selesai kuliah, dia pelajar, melihat suatu keadaan dalam satu rumah, ada suatu orang kerja, apalagi sekarang lagi ada PHK besar-besaran dan akan ada lagi suatu saat PHK besar-besaran. Waduh, kondisi sekarang seperti ini. Sekarang sedang ada kegelapan. Kalau dia sudah percaya Yesus, tapi tinggal dalam kegelapan, bagaimana? Makanya Yesus ini ngasih tahu, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Amin. Orang yang gelap itu, dia meraba-raba. Tapi beda kalau dia sudah punya Yesus, terang itu ada pada dia. Yesus itu sudah ada pada dia, terang itu ada pada dia. Walaupun ada suatu keadaan yang baik, dia akan tahu, dia akan tetap percaya, Engkau ada bersama saya Tuhan. Karena kenapa dia bisa percaya kita? Karena terang itu ada pada dia. Makanya di hari-hari ini, kalau ada dia berkata orang Kristen, tapi tidak terima Yesus, belum menerima Yesus, sedih kita. Dan yang lebih menyedihkan, sudah terima Yesus, dia sudah memiliki terang itu, tapi kehidupannya gelap. Ada dalam kegalauan. Hidupnya ada di dalam keputusasaan. Kehidupannya ada di dalam apa? Sensitif. Mudah tersinggung. Mudah kecewa. Sama. Mudah tersinggung, mudah kecewa karena dia gelap. Ini jatuh. Langsung. Dia gak lihat dia gelap. Tapi beda orang yang ada di dalam terang. Yang memiliki terang. Tinggal di dalam terang itu. Sehingga dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Ada sesuatu, suara atau keadaan, dia tidak akan masuk ke sana. Nanti kita belajar. Nanti sampai ke sana kita. Waktu dapat firman itu belajar. Saya melihat Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kami di masa-masa ini. Untuk anak-anak Tuhan benar-benar menyadari. Dia adalah sudah memiliki Yesus. Terang itu sudah ada pada dia. Kalau di sini kita, aku telah datang ke dalam dunia. Bukan hanya datang lagi. Tetapi apa? Yesus sudah ada, tinggal sama kita dalam kita. Oke. Sekarang kita lihat
Ya, Yohanes yang 12 ini ayatnya yang tadi 46 ya, kita lihat sekarang ayatnya yang ke-36. Ayat yang ke-36. Kita ayat 36. Kita lihat 35 dulu. Perkataan ini di Yohanes 12 ayat 35-36 kita nggak lihat dari atas ya. Ini adalah perkataan Yesus sebelum dia mati. Jadi di sini adalah bagian dari perkataan Yesus, dia ingin menyampaikan, memberitakan tentang kematiannya. Kalau di peringkop atasnya kita bisa lihat judulnya, dalam Yesus memberitakan kematiannya. Nah, Isa itu dia menyampaikan tiba pada ayat 35 ini kita langsung, kata Yesus pada mereka. Nih, Yesus ngomong, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Kenapa sedikit waktu lagi? Karena gak lama lagi Yesus itu akan mati, akan disalibkan. Makanya dibilang hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Lalu dibilang gini, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi ini disampaikan kepada murid-muridnya dulu. Sebelum dia akan disalibkan, sebelum dia akan mati, udah disampaikan dulu berita kematiannya. Sedikit waktu lagi dibilang, aku ada bersama-sama dengan kamu. Lalu dibilang, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Dibilang, percayalah kepadanya, supaya apa? Kegelapan apa? Kegelapan jangan apa? Menguasai kamu. Kalau tadi tinggal dalam kegelapan, kalau ini supaya kegelapan tidak menguasai kamu. Karena kenapa? Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Iyalah, kalau gelap, dia nggak tahu mau kemana. Gelap. Bisa nabrak-nabrak. Ada tiang, ada tembok ditabrak. Ia tidak tahu kemana dia pergi. Ini sebelum Yesus mati. Ini pemberitaan kematiannya. Sedikit lagi dia bilang. Dan di sini saya sangat bersyukur sekali waktu belajar ini. Saya lagi suka sekali. Ini perkataannya firman Yesus ini adalah sebelum dia mati. Tetapi disampaikannya kembali kepada kita semua ini. Yesus kita sudah mati. Dan bersyukur Yesus kita bangkit, amin. Naik ke surga, ya. Dan rohnya dicurahkan. Dan rohnya itu sudah ada pada kita, Yesus sudah ada kita miliki, amin. Nah sekarang ini, perkataannya ini dibilang supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ini bukan hanya dulu lagi aja. Karena apa? Dia bukan waktu sedikit lagi, tapi dia sudah ada dalam kita. Berarti apa? Kalau kita sudah memiliki dia, jangan lagi berjalan dalam amin. Jangan kebawa suasana hari ini. Siapa di sini? Cepat sekali tersinggung, kecewa, ada sesuatu, hanya setetes air, udah kayak 100 tetes, berbusa-busa langsung. Ada setetes sabun ke panci, ke baskom, udah langsung berbusa gitu. Siapa di kita? Cepat sekali tersinggung, cepat sekali kecewa. Seperti ada dalam kegelapan, seperti tidak melihat terang. Masalahnya sepele, masalahnya sederhana, tapi seperti besar masalahnya. Berarti apa? Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Seperti tidak memiliki terang. Padahal bisa, sekalipun orang itu salah berbicara tidak benar. Kalau dia memiliki terang, dia tidak akan dikuasai kegelapan. Amin. Justru dia jadi berkat kepada orang yang salah ngomong, yang ngomongnya tidak baik itu. Mamanya, seseorang ngomong yang tidak baik kepada saya. Saya tadi cuma marah. Tapi karena saya tidak dikuasai kegelapan, saya belajar tenang menghadapi. Coba saya berjalan dalam kegelapan. Tidak ada terang dalam saya.
Padahal ada Yesus. Makanya Yesus bilang tadi tuh, jangan tinggal dalam kegelapan. Seorang nih nanti siap-siap yang mau menikah, suami istri mengalami ini. Kalau suami memiliki terang, ada terang, dia tidak akan dikuasai suatu amarah. Walaupun perkataan istri, sikap istri tidak baik. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Gak akan bisa berjalan. Bisa berjalan tapi seperti tersendat-sendat, ada aja hal. Begitu juga dalam kehidupan pergaulan. Melihat tontonan, jangan dikuasai kegelapan. Jangan terpancing. Dan kita lihat ayatnya yang 36. Yesus ngomong nih, ayat 36. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kau menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kau menjadi anak-anak terang. Lihat nih, katakan, percayalah kepada terang itu, percayalah kepada Yesus itu. Selama Yesus itu ada padamu, terang itu pada kamu, supaya kau menjadi anak-anak terang. Bukan lagi tinggal dalam kegelapan, bukan lagi berjalan dalam kegelapan, bukan lagi dikuasai kegelapan, tapi menjadi saya adalah misi. Ibadah satu langsung tahu mereka. Saya bawa ini langsung, saya adalah misi. Amin. Karena sudah menjadi terang, amin. Menjadi terang bukan hanya seperti lampu ini nempel sendiri, amin. Tapi kita menjadi terang, kita bangkit nih bercahaya. Akhirnya bergerak, bercahaya kepada banyak orang. Menjadi memiliki misi, saya adalah. Jadi tidak hanya nyangkut di dinding, ngerti gak nih? Tidak hanya nyangkut di tembok. Tapi mari kita menjadi berkat. Karena hari ini, makanya di sini dibilang, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kau menjadi anak-anak terang. Waduh. Percaya kepada Yesus? Percaya kepada terang itu? Amin. Siapa di sini anak-anak terang? Kayaknya ada yang ragu-ragu setengah tiang. Harus ada dilayani nanti itu, diajak berdoa. Berkati dia nanti. Iya ya, saya anak terang atau anak gelap ya? Apalagi kalau menyadari, saya memang udah terima Yesus. Tapi mulut saya ini gak bisa kuasai, aduh gimana ya? Saya suka berbohong. Saya suka begini. Saya anak terang gak ya? Tapi hari ini katakan, saya adalah, karena engkau adalah anak-anak terang. Amin. Bilang, kita ini anak-anak terang. Bilang, kanan kirimu. Jangan dengerin, lihat ya, ikutin kata-kata ibu, jangan dengerin, jangan dengarkan. Kalau ada suara, kamu itu pembohong. Kamu itu kalau ngomong tuh mulut tuh, kamu itu minder. Siapa di sini masih suka minder? Rendah diri. Kayaknya kalau ketemu orang kayaknya gimana gitu. Ada di sini? Ada? Kayaknya paling jelek di antara yang lain. Ada? Kalau ada bilang, saya anak terang. Saya adalah misi. Amin.
Lihat. Yesus sendiri yang ngomong ini. Sebenarnya indah sekali sampai dia bilang supaya jangan tinggal dalam kegelapan. Tetapi ada anak-anak Tuhan, remaja-remaja, generasi muda tinggal dalam kegelapan. Padahal sudah memiliki terang tapi tinggal dalam kegelapan. Makanya Yesus ngomong, Yohanes 10 ayat 10, ini lagi sering Ibu sampaikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka, kamu mempunyai hidup. Saya datang supaya kau mempunyai hidup. Artinya hidup itu apa? Memiliki keselamatan, dan bukan hanya keselamatan. Tapi apa dikatakan? Memiliki segala kelimpahan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kemampuan, ada kekuatan. Tetapi ada yang sudah percaya Yesus ini, melihat Yesus ini, mendengar suara si pencuri ini. Siapa pencuri? Iblis. Mendengar si pencuri ini, mendengar suara si iblis ini. Sehingga makanya Yesus ngomong, supaya engkau anak terang, jangan tinggal dalam kegelapan. Makanya kenapa ada anak Tuhan sudah memiliki terang, bukan tinggal dalam terang, tapi tinggal dalam kegelapan. Karena kenapa? Dia mendengarkan suara si pencuri ini. Dia mendengarkan suara iblis ini. Akhirnya dia tinggal dalam kegelapan. Maka itu kata Yesus yang di Yohanes 12. Sudah ada terang. Jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah percaya Yesus, sudah memiliki Yesus, seperti tidak memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, tidak memiliki satu pengharapan. Tapi yang apa ada? Putus asa, cepat jatuh dalam dosa, lemah, kesenggol oleh dosa. Iblis ngomong langsung jatuh. Si pencuri itu ngomong langsung jatuh. Iblis membisikkan sesuatu langsung jatuh. Sama kasih tahu nih. Di sini kan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu menjadi sumber, dengar ya, sumber untuk datang, menghancurkan, membunuh dan membinasakan. Akhirnya dia punya trik, perhatikan. Iblis ini punya trik, punya ide, punya cara. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan, generasi, anak-anak SD, anak-anak SMP, karyawan-karyawan, anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini tidak menjadi laskar-laskar Kristus. Supaya anak-anak muda ini, generasi ini, supaya apa? Dia hanya menjadi orang yang baik. Sekolah jadi anak yang baik, kuliah jadi anak baik, kerja jadi anak baik. Hanya jadi anak yang baik. Tetapi tidak menjadi apa? Anak terang. Bukan menjadi saya adalah misi. Menjadi orang yang baik. Akhirnya tidak ada di dalam kerinduan Tuhan. Kamu adalah anak terang. Anak terang itu apa? Menerangi. Menjadi berkat. Amin. Menjadi orang baik itu apa? Hanya diam di situ aja. Baik, sopan, tapi tidak menjadi anak terang. Iblis ini licik, punya ide, punya trik, punya cara. Supaya apa? Anak terang itu, yang percaya kepada Yesus itu, tinggal dalam kegelapan. Supaya dia berjalan dalam kegelapan. Padahal senternya itu sudah ada di dalam dia. Ya, ada terang. Yesus itu udah sinar yang luar biasa.
bisa menerangi hidupnya. Tetapi iblis punya ide licik. Iblis itu punya ide, dia licik. Ingin merusak anak-anak Tuhan. Seseorang yang baru terima Yesus memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru. Sehingga waktu dia mulai menerima Yesus, memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru, dia mudah sekali mendengar suara Tuhan. Dia bisa membedakan yang ini boleh, yang ini jangan. Kenapa? Memiliki hati yang baru, memiliki pikiran yang baru, yang enak, yang segar. Lalu dia senang sekali untuk apa? Baca firman, berdoa, senang ibadah. Kenapa? Karena memiliki hati yang baru, pikiran yang baru. Bahkan lama menunggu, aduh kapan komsel ya, kapan ibadah ya. Karena memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, semangat, sukacita sekali. Pikirannya enak ketika dia terima Yesus. Karena kenapa? Pikirannya bersih. Tadinya dia hidup di dalam dosa, terima Yesus, disucikan, dikuduskan, menjadi manusia baru. Ya, akhirnya apa? Dia memiliki pikiran yang baru, segar sekali. Mudah sekali menangkap yang dari roh Tuhan. Tetapi waktu ada si iblis itu, si pencuri itu, karena dilihat anak-anak Tuhan ini memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, semangat, dia ingin ngajak orang supaya dia juga memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, supaya dia juga memiliki semangat yang baru. Pokoknya memikirkan perkara-perkara yang indah setelah terima Yesus. Lalu dia senang sekali mengajak orang supaya juga mengalami seperti yang dia alami, menjadi anak terang. Enggak diajari saya adalah misi, tetapi secara tak langsung dia ingin mengajak orang. Kenapa? Dia ada sukacita dalam dia, ada pembaharuan dalam pikiran, dalam hatinya. Pikirannya indah sekali karena dibaharui semuanya. Tapi si pencuri itu, si iblis itu beride suatu saat, membisikkan sesuatu. Udah, gak usah baca firman Tuhan. Didengerin. Gak lagi baca firman Tuhan. Pulang kuliah banyak tugas, udah gak usah komsel. Ada suara, punya ide, iblis ini punya ide. Udah gak usah komsel. Didengerin idenya ini. Gak pergi komsel. Ada yang mengecewakannya, cara bicaranya gak baik. Iblis punya ide lagi, dibisikkan sesuatu, dia punya trik. Tuh kan dia seperti ini, makanya gak baik kan dia. Akhirnya apa? Iya tuh emang dia begini-begini. Iblis itu ngasih trik. Pencuri datang untuk mencuri, dikasih trik. Tapi kalau anak seseorang ini dari awal dia terima Yesus sudah mengerti kebenaran, dan firman Tuhan itu dia tahu, dia ada dalam saya, supaya saya tidak berjalan kegelapan, dia akan tetap kuat, ada terang dia miliki. Tapi dia lebih mendengar suara si pembisik itu. Dia pintar, si iblis itu. Dia punya trik, punya ide. Dia memberikan ide-ide gagasan jahat. Supaya apa? Supaya anak Tuhan ini yang milik terang ini, supaya jangan jadi anak-anak terang. Akhirnya jadi tidak bergairah untuk komsel. Akhirnya tidak memiliki lagi hati. Tidak lagi ada berdoa. Dulu ada berdoa. Tuhan, teman saya Tuhan supaya dia juga mengalami seperti saya. Dia berdoa, dia ajak orang pergi ke kontrakan yang pergi ke kos yang lain, yang pelajar. Yang pelajar orang tuanya tidak mengajari dia berdoa. Tapi kalau melihat yang baru, pikiran yang baru, manusia baru, dia jadi berdoa, dia baca firman Tuhan. Padahal orang tua tidak mengajari. Tapi siapa yang mengajari? Terang yang ada di dalam diri dia mengajari. Tapi lama-kelamaan si pencuri itu, karena dilihat anak ini punya kelimpahan, dia semangat dalam berdoa.
Tadinya gampang marah, jadi tidak marah. Kenapa? Dia baca firman Tuhan, ampun yang bersalah. Di dalam firman Tuhan, dia kalau misalnya dengar firman Tuhan, di PA dia dengar firman Tuhan, dia mulai hidup berkelimpahan. Iblis tidak tinggal diam, si pencuri tinggal dikasih ide, dikasih trik, cara-cara. Akhirnya apa? Seseorang disenggol, udah si A dengan si B. Aduh, emang ini gini-gini. Tidak diungkapkan kekecewaannya, tapi begitu balik bersungut-sungut. Seperti ada dalam kegelapan. Belum dikuasai kegelapan. Kalau udah dikuasai kegelapan, udah putus, cara berbicaranya tuh sudah gak baik. Udah dikuasai kegelapan. Sampai pengen keluar dari ibadah, tidak lagi datang mau ibadah, dikuasai kegelapan. Tidak lagi mau komsel, dikuasai kegelapan. Tidak mau lagi baca firman Tuhan, tidak lagi mau berdoa. Siapa yang membuat? Pencuri itu, iblis itu, didengerinnya, bisikannya, licik, iblis itu licik, cerdik. Dia punya trik bagaimana supaya anak-anak Tuhan tidak berjalan di dalam terang, tapi berjalan dalam kegelapan. Dia bisa seorang anak Tuhan ini ibadah, tetapi gaya hidupnya tidak menjadi anak terang. Hidupnya itu bisa hidup dalam penguasaan diri. Iblis. Padahal sebenarnya seseorang ini bisa. Kenapa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Diberi otoritas oleh Yesus Allah kita. Sekarang kita buka deh. Matius 4. Matius 4 dari ayat 1. Lihat nih. Ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis, lihat nih. Yesus aja dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai. Di sini kita belajar nih. Bagaimana kita menghadapi kalau ada trik iblis, suara iblis, supaya engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ayat 2. Lihat, Yesus berpuasa. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, di sini katakan, akhirnya laparlah Yesus. Lagi puasa, Yesus lapar. Lagi sungguh-sungguh seorang anak Tuhan ikut Tuhan. Lagi sungguh-sungguh berdoa seseorang anak Tuhan, anak youth, anak remaja. Lagi sungguh-sungguh dia semangat ikut Tuhan. Seperti itulah, kalau di sini Yesus lapar, puasa. Ayat 3, datang si iblis mencoba dia. Datang nih si penggoda ini. Dia datang dengan caranya. Yesus aja iblis datangi untuk dicobai. Datang, dia bilang, jika engkau lagi lapar, bayangin, lagi lapar. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayo. Siapa di antara kita di sini? Lagi dia masalah, iblis datang dengan triknya, dengan idenya, gayanya. Lalu, iya ya, emang aku aja udah berdoa gak dijawab-jawab. Saya datang ke pembimbing, jawabannya apa? Berdoa aja. Malas datang ke pembimbing. Paling jawabannya berdoa aja. Saya juga udah berdoa gak dijawab. Lagi punya sesuatu. Lagi mau cerita ke pembimbingnya. Aduh, saya lagi gak punya waktu. Gimana sih pembimbing saya nih gak beri waktu. Coba kasih waktu, padahal saya lagi butuh sekali untuk dia mendengarkan saya. Akhirnya pulang. Di situ si penggoda itu, si iblis itu menipu dia, menyesatkan dia. Tuh kan, dia punya trik, punya ide. Emang tuh, hanya disuruh aja kalian sungguh-sungguh. Tapi pembimbingmu sendiri, iya sih. Akhirnya apa? Malas dengan si pembimbing. Kecewa dengan si pembimbing. Siapa yang ngerjakan itu?
si pencuri. Begitu juga dalam melayani, pelayan-pelayan. Dulu begitu semangat melayani. Dulu begitu semangat. Tapi lama-lama ada si penggoda, ada suara-suara, ya ada yang ini si licik ini didengerin. Akhirnya melayani tidak semangat lagi. Dulu bisa habis-habisan berdoa. Menyebut nama satu orang aja yang sedang tidak baik di dalam pelayanan. Dia berdoa, dia nangis. Tuhan, Tuhan. Sekarang mau ambruk, mau rubuh, biasa. Siapa yang memulai? Si penggoda, si iblis. Emang dia udah begitu. Dia memang begitu, biar kamu berdoa, kunjungin, kamu layani. Emang hidupnya sudah seperti itu, enggak usah. Didengerin trik cara si iblis. Tapi kita lihat Yesus kita. Waktu iblis datang, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Apa begini? Allah, kamu ini menggoda-goda saya, kamu gak tahu saya. Main pikiran Yesus, main perasaan Yesus. Oh no. Kamu kayak gak kenal saya aja, gak tahu saya aja. Lalu Yesus tetap jalan-jalan dengan murid-muridnya, puasa dia, dinikmatinya. Apa begitu? Oh enggak, Yesus tidak main perasaan, gak main pikiran, gak ada kayak gitu-gitu. Apa yang dilakukan Yesus? Kita lihat ayat 5. Ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis langsung firman Tuhan. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus langsung ngomong kembali kepada firman. Kembali kepada perkataan Tuhan. Generasi saat ini banyak jatuh. Pelayan-pelayan, banyak orang. Bahkan saat ini kita melihat banyak sekali tipuan-tipuan. Banyak sekali hari ini terjadi. Apalagi kalau dia anak Tuhan, bukan kembali ke firman, tapi Yesus. Dia ngomong langsung, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar yang dari mulut Allah. Yesus bukan merenungkan firman, ngomong aja kamu. Orang ada firman Tuhan ngomong gini kok. Enggak. Tapi Yesus bertindak bersuara. Makanya perlu kita memegang firman Tuhan. Tema kita tahun lalu, berpegang teguh kepada kebenaran. Amin. Dan Yesus ngomong. Iblisnya berhenti. Tapi apakah tinggal diam? Oh, dia bekerja lagi. Iblis itu punya ide, cara. Kita lihat lagi ayat 5. Lihat nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbuan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, iblis itu, Yesus aja dicobai terus, digoda terus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, iblis itu punya trik. Punya cara. Ke Yesus aja gini. Lalu apa? Yesus selalu goyang-goyang kaki, lalu pikirannya bergerak. Banyak manusia jatuh ke dalam dosa, gagal. Karena apa? Pikirannya mulai main, akhirnya jadi ke hatinya. Pikirannya dulu, gini-gini. Perasaan dan pikirannya. Tapi Yesus tidak main perasaan dan pikiran. Dia langsung kembali ke firman Allah. Berkata kepada ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Yesus saja selalu kembali ke firman Allah. Apalagi kita. Makanya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman. Siapa lagi galau, lagi bimbang? Jangan begadang main HP. Karena bimbang dan galau jadi semalam-malaman main HP. Melamun. Sebenarnya kalau engkau lagi galau, disitulah kesempatan si iblis membisikkan sesuatu, berkata-kata kepada engkau. Yesus saja seperti itu. Oh, Yesus langsung bilang, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Bukan, Yesus gak merenungkan, kita pegang. Tapi Yesus memperkatakan firman Tuhan. Yesus ngapain? Yesus ngapain? Memperkatakan firman Tuhan. Langsung ditusuk.
langsung dihajar. Firman Tuhan itu seperti pedang, tusuk. Saya suka mengalami yang lelah, yang seperti gimana. Langsung saya ingat firman Tuhan. Saya ingat ada firman Tuhan, biar yang lemah berkata aku kuat. Langsung saya ngomong, ada firman-Mu Tuhanku, yang lemah berkata aku kuat. Langsung ngomong, aku adalah kuat. Yang lemah berkata kuat, saya kuat dalam nama Yesus, amin. Saya mau ngomong gitu. Lihat nih. Akhirnya Yesus tidak diinikan iblis. Kita ini. Saya bilang, iblis itu licik, punya ide, punya trik. Momennya nih, satu kontrakan kah? Satu rumah kah? Yang seseorang ini disenggol iblis, akhirnya kena kita. Siapa di sini? Tinggal sama-sama? Masalah kebersihan kah? Masalah piring kah? Disenggol sama iblis, tuh lihat tuh, dia tugas cuci piring gak dicuci piring. Capek, memang dia begitu, udah deh. Kalau ngomong aja masih enak, tapi kalau kecewa di hati, kita nggak lihat udah ada pembengkakan di hati, pembengkakan kekecewaan. Bisa nggak dia masih berdoa dengan nyembah Tuhan, menikmati Tuhan? Orang dia menyimpan kekecewaan, ya nggak bisa lah. Berarti harus kembali ke firman. Sakit Tuhan, dia begitu, tapi saya mengampuni Tuhan, saya memberkati dia, pegang firman Tuhan. Amin. Ini Yesus dicobain, apa iblisnya berhenti? Lihat nih, iblisnya gak berhenti loh. Kita lihat lagi ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, wah, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, ditawarkan satu kemewahan. Semua ini akan saya kasih kepadamu kalau engkau begini. Saya waktu ini ngebayang. Dia anak Tuhan, mamanya bekerja dalam suatu tempat. Dia megang pembukuan keuangan. Uang masih banyak, laporannya sekian. Akhirnya, supaya dia didapat uang, laporannya diubah. Akhirnya dia dapat uang, karena iblis kasih ide, buat kayak gini-gini. Sebenarnya kan pengeluaran segini, aturannya 100 juta, bikin 150 juta pengeluarannya. Iblis kasih ide, dikasih suara, didengerin. Ini juga, semua akan kuberikan kepadamu. Kan semua kau miliki, iblis ngomong sama Yesus. Harga pertama sekian diganti pertalite, keuntungannya tambah jadi, dia bersuara, ya kan? Didengerin kan? Dikasih ide, pertama diubah, orang tetap beli pertama, dia nggak tahu udah diubah. Ada yang kasih ide, ada yang kasih saran, didengerin. Siapa di sini dikasih ide? Nyontek biar nilaimu bagus. Oh, tolak tuh saran itu tuh. Ayo siapa? Disuruh nyontek supaya nilainya bagus. Ada saran. Ini kayak gini nih. Udah berulang kali Yesus terus digoda, mencoba si pencuri itu. Kita lihat ayat 10. Apa yang lagu? Maka berkata Yesus kepadanya, apa? Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus langsung, enyah kau iblis. Hai, di sini engkau sedang Tuhan bawa. Saya adalah waktu engkau nanti jadi anak-anak terang, melihat iblis ingin mencegahmu dari suara, langsung tolak. Enyah kau iblis, amin. Akhirnya engkau bangkit menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah. Waduh. Tapi iblis ada suara. Masa kau bangkit jadi terang? Orang kamu begini-gini. Enyah kau iblis, amin.
Yesus sudah ada dalam diri saya. Katakan firman Tuhan. Apa? Dia mau coba jelek-jelekan kamu? Baca. Yesaya 43. Aku berharga, aku mulia. Baca, ingat lagi apa yang kamu apa? Yohanes 1 ayat 12. Saya anak Allah. Setiap orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya anak Allah. Dan saat ini saya hancurkan engkau dalam nama Yesus. Karena saya punya kuasa. Saya punya anak. Saya adalah anak Allah. Amin. Tapi kalau nggak hidup dengan firman Tuhan yang berkata diikuti. Hidupnya jadi lemas. Dari tahun ke tahun hidupnya begitu terus. Padahal anak terang. Hidupnya nggak menjadi berkat. Banyak anak-anak Nuh tergerus. Banyak anak-anak Tuhan jadi hilang. Karena anak Tuhan ini berjalan dalam kegelapan. Hai, kita semua ini adalah anak-anak terang. Makanya Tuhan membawa kita di hari-hari ini. Memiliki suatu, kita dalam misi, memiliki suatu misi. Apa kekuatan kita? Kita terus bersama dengan Tuhan. Kita punya firman Tuhan. Amin. Kita punya firman Allah. Indah sekali. Kenapa kita disuruh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Tetangga sebelah, dia tidak hafal artinya, rajin sekali menghafal ayatnya. Betul gak? Siapa di sini? Berapa ayat firman Tuhan yang kita hafal? Mungkin tidak hafal. Pas ada bisikan, engkau ambil Alkitabmu. Ada ayat ini, baca, ngomong langsung. Serang iblisnya. Katakan firman Tuhan. Bukan direnungkan, Yesus saja tidak merenungkan. Artinya gini, mari kita terus semangat ikut Tuhan, semangat beribadah. Amin. Supaya kita tidak berjalan kegelapan. Lalu rindukan teman-temanmu. Supaya mereka juga jangan tinggal dalam kegelapan. Mulai bangkit hari ini setiap engkau berdoa, doakan teman-temanmu. Kasihan mereka, benar enggak? Coba sekarang, siapa kira-kira teman-temanmu, saudara-saudaramu yang saat ini sedang tidak bergairah, mudah sekali terombang-ambing suatu keadaan. Berarti mereka saat ini sedang banyak mendengarkan suara-suara, bisikan-bisikan, sehingga pikirannya mulai kena, perasaannya mulai kena. Tapi Yesus pikirannya tidak terbawa. Sama seperti kita dulu pertama kali terima Yesus. Tidak pernah baca Alkitab, jadi baca firman Tuhan. Gak pernah berdoa, jadi berdoa dulu. Lagi semangat gitu, ada suara-suara. Makanya mulai bangun lagi gerakan doa 2-3 orang itu. Untuk berdoa, saling mendoakan. Saat ini sedang masa kegelapan, iblis lagi bekerja. Iblis lagi bekerja. Banyak anak-anak muda, mahasiswa yang perlu kita tolong. Anak pelajar, karyawan-karyawan. Banyak yang perlu kita doakan. Kita adalah anak-anak terang. Bila kita menjadi berkat. Siapa di sini anak-anak terang? Angkat tangan. Amin. Mau bangkit di hari-hari ini? Terang itu sudah ada pada kita. Tinggal apa? Bangkit. Betul gak? Betul ya? Terang itu sudah ada, Yesus itu udah, tinggal bangkitnya itu. Untuk itu jangan biarkan iblis suaranya kamu dengarin. Melemahkan semangatmu. Tadinya engkau punya suatu mimpi tujuan, saya mau Tuhan seperti ini. Sekarang ingin meninggalkan sesuatu yang kita tahu tadinya kita mau kemana dalam Tuhan. Tuhan saya ingin begini Tuhan. Mahasiswa bagi engkau mungkin, pelajar bagi engkau Tuhan. Saya ingin di sana Tuhan, kampus ini Tuhan punya gitu. Sekarang seperti gak ada daya, gak berdaya. Berarti ada suara asing menjadi yang berbicara dan kita mulai dengar. Mari kembali kepada perkataan Tuhan. Akhirnya apa? Kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi. Kita punya masalah bisa terjadi. Punya pergumulan bisa terjadi. Iya, hari-hari ini banyak orang punya masalah, punya pergumulan.
Tapi kita punya Yesus untuk kita datang kepada Dia yang sudah ada dalam Dia. Makanya dia bilang, aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Berarti apa? Kita terus percaya kepada Dia. Sebenarnya saya mau perpanjang lagi, ada ayat firman Tuhan lagi berhubung ke sini. Tapi karena waktu, kita mau perjamuan, nanti suatu saat saya sambung lagi. Jadi mari kita semua, kita pegang firman Tuhan. Kalau kita belajar mendengar firman Tuhan, kita bisa membedakan suara si iblis, si pencuri itu yang bikin ide-ide, trik-trik, cara-cara. Dan saat ini bangsa Indonesia pengen dirusak, caranya dipakainya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu untuk merusak. Seseorang dengan mudah enak aja berbohong. Udah gak apa-apa, ada suara, dikasih ide, didengerin ide ini. Padahal ide ini gak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hati nuraninya mulai kayak gak bisa membedakan karena sudah tidak biasa dengan Tuhan. Tapi mari kita kembali dengan Tuhan kita. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Yesus sudah mati bagi kita. Tadi Yohanes 12, dia sebelum mati, dia itu menyampaikannya adalah di saat dia ingin bertekan kematiannya. Dan bersyukur sekali setelah dia mati, dia bukan mati lalu selesai, tapi dia hidup dan ada dalam kita. Yesus terus menjagai kita. Firman-Nya yang disampaikan dulu, perkataannya dulu. Dan saat ini memang kita perlu sangat butuhkan di hari-hari ini supaya tidak banyak orang terjerumus dalam dosa. Karena iblis ingin sekali menjerumuskan banyak orang. Dari mana? Sederhana sekali. Yang Yohanes 10 itu, ayat 10. Mau tahu? Mungkin di sini, siapa di sini yang sering sekali berulang-ulang ibu membagikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, aku datang beri hidup segala kelimpahan. Siapa di sini? Udah sering dengar itu dari ibu sampaikan? Angkat tangan. Yang tidak sering dengar jangan angkat tangan. Yang sering dengar ibu ngomong. Berulang-ulang di ibadah saya sampaikan. Di ibadah minggu, di iud, ya, di iud saya bagikan itu berulang-ulang. Berarti pada lupa. Dengar YouTube-nya, pasti tahu. Saya bagikan ini, Yohanes 10 ayat 10. Di ibadah umum juga, di komsel juga saya bagikan. Di balik papan juga saya bagikan. Ibu lagi remah sekali Yohanes 10 ayat 10. Apa yang terjadi? Tapi yang lebih kuat itu yang sering saya bagikan apa? Yesus datang memberi hidup segala kelimpahan. Waktu kami ke IKN kemarin, hari Senin yang lalu. Ketua Sinode kita, Pak Timotius, ngomong sama Wandika, Pak Wandika, tolong Lulu videoin, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Pasti berdiri, direkam, apa firman yang disampaikan? Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan segala kelimpahan. Hah? Kok sama? Orang bisa punya masalah di hari-hari ini, kata Pak. Oh Tuhan, begitu selesai. Kok sama? Saya juga lagi di situ, saya bilang itu. Saya lagi sering bagikan ini. Berarti Tuhan sekarang sedang ingin menyampaikan kepada kita. Jangan kita ada yang lemah, jangan putus asa, jangan tak bergairah. Amin. Ayo bergairah, bilang kanan kiri, semangat. Menyala. Menyala bilang. Tepuk, cubit kayak gimana biar dia berasa. Ayo menyala. Ya, karena kita punya Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Ini yang Ibu sampaikan, kita mau perjamuan. Yuk kita datang pada Tuhan. Mari kita tinggal dalam perkataan Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita semua bersyukur engkau sudah miliki Yesus, kau anak terang. Marilah di hari-hari ini kau bangkit kembali yang bercahaya, menjadi anak-anak terang. Membawa misi Kristus. Supaya banyak orang mengalami kembali kehidupan dalam Yesus. Jangan kita dengar suara-suara si iblis itu, si pencuri itu. Yang berusaha membuat engkau
tidak lagi semangat ikut Tuhan. Yang membuat engkau supaya berjalan dengan atas perasaan dan pikiranmu, bukan lagi berjalan atas firman Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan kita berjalan atas perkataannya, berjalan atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Waktu kita ada bimbang, ada kegalauan, ada yang tidak baik, firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Untuk setiap engkau, bangkitlah engkau menjadi orang yang bercahaya, anak-anak Tuhan, anak terang. Mulai bangkit dalam berdoa, doakan teman-temanmu yang kamu kenal yang sudah tidak lagi semangat di dalam ibadah. Iblis berkata-kata dan mereka mendengar. Mulai kau berdoa menolak pekerjaan si iblis. Mulai kau berdoa, kasih waktumu menyebutkan nama teman-temanmu, menyebutkan teman-temanmu yang sudah tidak bergairah dalam komsel, dalam ibadah, dalam berdoa baca firman Tuhan. Dan juga kau menolak pekerjaan si iblis. Di hari ini Tuhan sedang menginginkan kita untuk bangkit menjadi terang. Kita bangkit untuk bercahaya, karena Kau adalah anak-anak terang. Makasih Tuhan, berbicara terus kepada setiap kami, bangkitkan kami dalam suatu kegerakan doa. Karena kami adalah anak-anak terang. Kami bukan anak-anak yang mudah diperdaya oleh iblis dengan suara-suara yang tipu dayanya. Setiap engkau yang hadir hari ini yang dengar firman Tuhan, kalau ada di antara engkau ada memberi kesempatan mendengarkan respon suara si iblis itu, dikasih ide-ide, dikasih trik, tolak dalam nama Yesus. Tolak. Kau berperang, kau tolak. Makasih Allah, ini kami, urapi kami. Dalam hari-hari ini kami bangkit generasi yang luar biasa di hadapan-Mu. Karena kami adalah anak-anak terang. Kami miliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami. Gerakan doa itu ada pada kami. Kami menjadi suka yang berdoa dan baca firman-Mu. Kami memiliki hubungan yang dekat dengan Kau. Dan sebentar juga kami ingin perjamuan kudus. Waktu kami minum roti dan anggur, makan roti dan minum anggur, dan kami percayai, mengimani, kami sedang makan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu. Kami memiliki suatu hidup yang baru, semangat yang baru. Kami mengalami sesuatu kesembuhan
pemulihan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, Kau rapi kami, berkati kami. Sebentar akan perjamuan kudus. Kami siap Allahku dalam nama Yesus, haleluya.